Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ulamal. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan rancangan saya yang berjudul Kawasan Wisata di Pondok Baintan yang berbasis kearifan lokal. Pertama-tama, latar belakangnya kita mengenal Desa Lok Baintan sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Kalimantan Selatan dengan adanya nilai budaya lokal sebagai daya tarik wisata tersebut. Objek budaya lokal tersebut diantaranya adalah utama-utama pasar terapung, wisata sungai, objek wisata sungai, dan lain sebagainya. Namun, permasalahan utama kawasan wisata ini adalah kurangnya fasilitas perkembangan kawasan yang mendukung kegiatan wisata tersebut di tempat ini, seperti pada gambar slide pada sebelah kanan. Konsep program ditawarkan untuk memecahkan masalah ini adalah mengambil kata dari kampung singgah, yang dimana singgah berarti bertempat sementara, yang diartikan sebagai berwisata, sehingga diartikan sebagai kampung wisata budaya. Rencana aksi terhadap implementasi desain tersebut adalah diantaranya mengelola kegiatan interaksi, mengelola pedestrian way, mengelola kearifan lokal, mendesain identitas kawasan, dan mendesain fasilitas kawasan. Berbicara mengenai kearifan lokal, maka strategi yang diambil adalah berdasarkan survei kawasan dan teori dari elemen tepian air yang terdiri di atas rumah lanting, rumah bantaran, aktivitas sungai, titian atau batang, jamban, beserta dengan estetika lokal seperti ornamen. Maka, strategi desain adalah mendesain elemen tepian air tersebut sebagai elemen arsitektur yang membentuk kawasan wisata yang menimbulkan kesan kearifan lokalnya. Untuk kearifan lokal khusus berupa bahasa terapung, maka hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan mereka, yaitu pukul waktu berdagang mereka. Berdasarkan gambar bahwa pedagang pasar terapung berdagang dengan mengikuti arus sungai sesuai jam masing-masing. Hal ini menjadi nilai kearifan lokal pada kawasan, yang dampaknya para wisatawan adalah mereka yang berkunjung pada jam tertentu. Maka wisatawan perlu mendatangi tempat kumpul yang cukup jauh. Sehingga tanggapan desain tersebut adalah dengan adanya membuat sebuah kanal buatan. Strategi site plan diambil menggunakan modular terbagi atas 3 tipe, yaitu tipologi 1 berupa bangunan pusat informasi wisata dan toko cenderamata, tipologi 2 berupa bangunan rumah makan lokal, dan tipologi 3 berupa penginapan lokal. Bentuk bangunan diambil dari bentuk ikonik lokal seperti jukung dan atap tradisional untuk menunjukkan kesan landmark pada bangunan tertentu. Dimulai dari gambar prarencana, rencana kawasan wisata dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu zona antara, zona pengembangan, zona inti, dan zona penginapan. Pembagian zona ini dasari atas potensi kawasan yang ada seperti aktivitas fungsi dan lain sebagainya. Zona ini kemudian berkembang hingga membentuk zonasi blok land kawasan. Kemudian pada gambar ini memunculkan beberapa sirkulasi yang terbagi atas jalur pejalan kaki, jalur roda 2, jalur roda 4, dan serta perahu cukung. Dan gambar-gambar sebelah kanan itu ada menunjukkan sebuah gambar yang ke titik-titik aktivitas kegiatan pendukung di kawasan wisata. Inilah ada gambaran desain makro kawasan tersebut. Pertama-tama dimulai dari zona antara. Zona ini merupakan zona pintu masuk dari kawasan wisata Lok Baintan. Konten desain ditawarkan untuk memecahkan masalah rancangan adalah adanya desain fasilitas wisata yang berupa pusat informasi wisata beserta coklat cenderamata. Bangunan pusat informasi wisata dibangun dengan tambahan fungsi yaitu menata pandang, agar wisatawan dapat menikmati kawasan dari ketinggian. Bentuk bangunan diadaptasi dari atap tradisional untuk memunculkan khas landmark pada zona ini. Selain itu pula terdapat elemen arsitektur tepian air berupa siring atau tian atau batang, dan rumah bantahan sungai beserta rumah bantahan sungai. Zona ini pula terdapat pintu masuk kanal agar pedagang pasar tapung atau paku jukung lainnya dapat memasuki kanal ini. Konsep landmark gerbang diambil dari ornamen flora lokal yang memiliki makna penyambutan dan penyucian dalam budaya Banjar. Ornamen ini berfungsi sebagai elemen estetika pendukung kawasan untuk meningkatkan dan menjaga kearifan lokal. Ornamen ini dicetak dengan batang kayu secara 3 dimensi agar menimbulkan bayangan menarik pada sisi sebelahnya.
Nah, perjalanan kedua dilanjutkan pada zona pengembangan. Zona ini merupakan zona peralihan dari zona antara pintu masuk dengan zona inti kawasan. Konten desain yang ditawarkan untuk memecahkan masalah kearifan lokal, jangan terletak pada elemen struktural tepian sungai. Pertama, terdapat aktivitas di mana warga mandi di sungai, maka tanggapan desainnya adalah membangun batang atau tiang untuk mendukung kegiatan tersebut. Jaring atau tiang tersebut difungsi sebagai sebagai sirkulasi pejalan kaki menelusuri sungai dengan dinikmati adanya aktivitas terapung. Selain itu pula terdapat jantik jamban umum untuk menjaga nilai kearifan lokal yang di mana elemen ini umumnya membahayakan lingkungan. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya ruang atau tempat pengolahan utilitas air kotor pada tapak sekitar jamban, sehingga akan aman dari bahaya lingkungan. Teknik ini memanfaatkan pembuangan dari jamban menuju ruang pengolahan air kotor, yang di mana pipa tersebut diletakkan di bawah jalan agar tidak terlihat dan mengganggu pejalan lingkungan umum. Perjalanan selanjutnya, kita akan disuguhkan dengan atraksi utama pada zona ini, yaitu zona inti di mana aktivitas terapung kumpul pada titik ini. Pada zona ini, wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan pedagang pasar terapung yang ada di sungai dan adanya desain alun-alun terapung. Alun-alun ini berfungsi sebagai tempat berkumpul masyarakat baik wisatawan maupun warga lokal. Pada ruang ini sekaligus tempat dan kawasan berada. Konstruksi alun-alun yang digunakan adalah menggunakan material yang ringan dan tahan lama, seperti konstruksi fondasi ponton dan kayu yang dibagi atas cara grid modular untuk lebih mudah terbangun alun-alun ini. Kemudian alun-alun terapung ini mengambil dasar elemen tepian air sungai berupa batang yang disalahkan lebih besar agar membuat kumpulan warga di atas tempat ini. Perjalanan terakhir adalah diakhiri pada zona penginapan, di mana zona ini warga dan wisatawan bersantai dan bisa menginap bagi wisatawan yang ingin untuk menikmati hari esok tanpa pulang ke tempat masing-masing. Konsep atas ini diambil dari bentuk elemen tepian air dari rumah lanting yang kemudian disfungsikan sebagai bangunan penginapan. Tujuannya adalah memberikan rasa dan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang menginap di atas sungai Matapura. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.